sukacita ya. Dan kakak-kakaknya juga di sini, apa kabarnya Kak? Luar biasa, Yesus dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang di rumah, kita akan memulai ibadah kita sekolah minggu. Siapa yang masih di belakang atau adiknya yang di belakang, boleh dipanggil adiknya. Atau kakaknya masih yang di kamar masih sisiran rambut, masih pakai baju, boleh dipanggil kakaknya karena kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Semuanya duduk yang manis karena kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, kalau semuanya sudah duduk yang manis, sudah nggak ganggu kakak atau adiknya lagi, kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau semuanya yang rapi, kita mau angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Oke adik-adik, sekarang duduk yang manis, lipat tangannya, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Bapa yang di surga, Tuhan Kristus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk ibadah online sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang berkati setiap adik-adik kami, baik itu yang lain di rumah dan juga buat kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami mau menyerahkan ibadah sekolah minggu kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana anak-anak? Masih semangat kan di pagi hari? Ayo sebelum kita mulai menyanyi lagi, matahari bersinar terang. Tetap semangat ya di pagi hari. Kepada
ya. Sekarang kita kembali angkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan kakak Christine, sebelum itu kita angkat lagu pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom adik-adik, kita akan mulai
ibadah kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau undang adik-adik untuk mengambil saat teduh. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Bapa yang boleh kami terima Bapa. Terkhususnya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Bapa yang berada di rumah mereka masing-masing Bapa. Kau masih memberikan mereka kesehatan, Kau masih memberikan mereka penyertaan Bapa dalam segala aktivitasnya Bapa. Tuhan, di sini Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak sekolah minggu Bapa. Kiranya Engkau siapkan hati dan pikiran mereka Bapa untuk mendengarkan firman-Mu Bapa, agar firman-Mu Bapa boleh mereka terapkan Bapa dalam kehidupan mereka sehari-hari Bapa. Tuhan juga yang berkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan turun Bapa, Roh Kudus Bapa ke dalam hati kami Bapa untuk menyampaikan firman-Mu agar sampai kepada anak-anak Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, Kak Christine akan memulai khotbah hari ini. Tapi Kak Christine gak sendirian nih, Kak Christine ada teman. Namanya Jessie. Hai anak-anak. Oke, untuk minggu ini Kak Christine akan membahas tentang tema mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Apa Jessie? Mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Oke, untuk adik-adik buka Alkitabnya. Kita buka dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kak Christine bacain ya untuk adik-adik. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yang di bawah perikop Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh dan memukulnya di kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripada dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Oke adik-adik, Kak Christine mau menceritakan tentang mahkota duri dan hinaan kepada Yesus. Jessie, kamu tahu nggak sekarang Kak Christine mau ngebahas tentang tema apa? Ini tentang tema bully yang sekarang lagi happening nih di zaman-zaman anak sekolah zaman sekarang. Adik-adik tahu nggak arti bully itu apa? Jessie tahu nggak arti bully itu apa? Enggak Kak, aku nggak tahu arti bully itu apa. Jadi adik-adik, bully itu artinya mengejek-ejek, mengolok-olok, menghina, menjelek-jelekkan orang lain. Tahu nggak adik-adik? Bully ini ternyata sudah ada di zaman Yesus mau disalibkan. Ada 3 contoh yang kita boleh lihat di Matius 27 ayat 27 sampai 31 ini. Tadi Kak Christine bacakan di ayat 27 sampai 31 kan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengenakan jubah berwarna ungu. Yang pertama jubah ungu. Jubah ungu ini diceritakan pada zamannya itu dikenakan untuk orang-orang yang berwibawa. Terus untuk para pejabat, orang kaya, terpandang. Nah, Yesus di situ disuruh pakai jubah berwarna ungu. Itu sebuah penghinaan pada zamannya. Lalu yang kedua, adik-adik tahu nggak mahkota? Mahkota itu biasanya dipakai untuk sang raja. Tapi di sini Tuhan Yesus memakai mahkota bukan mahkota yang dari emas, bukan mahkota dari ini yang bermegah yang cantik-cantik tuh nggak dipakai, tapi yang berduri. Adik-adik tahu kan kalau yang berduri itu sakit, ditancepin di kepala Tuhan Yesus, berdarah. Tuhan Yesus merasa kesakitan pada saat itu. Lalu yang ketiga, adik-adik pernah lihat nggak seorang raja? Iya Kak, seorang raja
raja itu biasanya memakai tongkat kan, tongkat untuk menyuruh pasukannya, untuk menyuruh pengawalnya. Di sini juga Tuhan dikasih tongkat, tapi hanya sebilah bambu yang dikasih sama orang-orang di situ. Terus setelah 3 dari itu, Tuhan Yesus juga sebelum disalibkan dihina, diludahi, diejek, dipukul. Kasihan ya Tuhan Yesus, adik-adik, dilakukan seperti itu sama orang-orang di situ. Nah, adik-adik, ternyata bully ini terjadi juga nih di sekitar kita. Contohnya, mungkin adik-adik pernah nggak sih merasakan bully itu diejek sama teman-temannya di sekolah, di tempat bermain adik-adik dekat rumah. Tahu nggak adik-adik, bully itu sebenarnya tidak baik. Tuhan Yesus nggak suka sama anak-anak yang suka mengejek orang lain. Apalagi suka mengata-ngatain, misalkan, kamu jelek, rambut kamu keriting, kamu gendut, dan segala macam. Itu perkataan yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik. Mengejek-ejek teman itu tidak boleh. Jadi untuk adik-adik di rumah, iya Kak, untuk adik-adik yang di rumah, tidak boleh melakukan pembulian, tidak boleh melakukan pengejekan, penghinaan, itu tidak baik. Ucapkan omongan yang baik-baik dari mulut adik-adik semua. Berbicara dengan baik-baik, berbicara dengan manis. Karena Kakak Christine yakin adik-adik di rumah, adik-adik Kak Christine ini tidak pernah namanya mengejek teman. Kalaupun adik-adik pernah merasakan seperti itu, tidak apa-apa. Kalian boleh cerita kepada orang tua kalian. Mah, aku pernah nih diajak sama teman-teman aku, pernah nih dibilangin aku gini. Bilang aja sama mamanya, kita harus lawan namanya pembulian. Gak boleh ada yang mengejek anak-anak Tuhan Yesus, tidak boleh. Dan kita pun kalau pernah merasakan seperti itu, kita tidak boleh dendam, kita harus memaafkan orang tersebut, kita tidak boleh benci, kita harus mendoakan agar orang tersebut boleh bertobat dan tidak boleh melakukan hal yang sama lagi. Jadi adik-adik, inti dari cerita ini adalah Kak Christine yakin adik-adik Kak Christine tidak pernah melakukan pengejekan, menghina. Adik-adik pasti baik-baik terus deh sama teman-temannya. Ya kan Jessie? Iya Kak Christine, pasti harus baik-baik semua di rumah sama adiknya, sama mama papanya, sama saudaranya. Dan tidak boleh melakukan pembulian. Ingat, tidak boleh melakukan pembulian, harus saling mengasihi. Oke adik-adik, sekian dari Kak Christine. Untuk ayat hafalan minggu depan, kita ambil dari Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Yang isinya adalah, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Oke adik-adik, kita mau akhiri khotbah kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa, tentang pengajaran-Mu Bapa, tentang tema membuli Bapa. Tuhan, banyak Tuhan terjadi sekarang Bapa di sekitar kami Bapa, di sekitar pertemanan kami Bapa, tentang mengejek-ejek, membuli Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati anak-anak sekolah minggu Bapa, mereka dimanapun mereka berada, dalam lingkungan bermain mereka, dalam lingkungan sekolah mereka Bapa, agar pembulian ini tidak terjadi kepada anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau ajarkan mereka Bapa saling mengasihi antar sesama teman Bapa, sesama saudara mereka Bapa, agar mereka selalu baik, mereka selalu mengucapkan hal-hal yang baik Bapa, yang mereka keluarkan dari omongan mereka ya Tuhan. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati aktivitas mereka apapun Bapa yang mereka kerjakan Bapa. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan, dadah! Adik-adik, gimana tadi kita sudah mendengarkan firman yang disampaikan oleh kakak kita Kak Christine. Tadi Kak Christine menyampaikan supaya kita jangan suka membuli. Terlebih lagi buat kakak-kakaknya, jangan suka ngebuli adiknya ya Dik ya. Kita harus hidup saling mengasihi sama kakak, sama adik, sama orang tua ya Dik ya. Nah, untuk merespon firman yang sudah kita dengar tadi, kita mau angkat satu pujian bagaikan bejana.
adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahannya. Nah, persembahannya boleh dikumpulin ke orang tuanya ya adik-adik. Nanti orang tuanya bisa menyampaikan ke kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kalau sudah persembahan, kita mau angkat satu pujian lagi. Pasukan Kristus, siap! Angkat satu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik yang manis, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Semuanya duduk, lipat tangannya, kita mau berdoa syafaat. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih karunia dan berkat Tuhan yang terus melimpah kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan telah menjaga kami, bahkan Tuhan telah hadir di tengah-tengah ibadah kami meskipun online. Kiranya Bapa, setiap puji-pujian yang kami naikkan tadi itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapa, setiap firman yang tadi boleh disampaikan oleh Kak Christine boleh menjadi kekuatan baru bagi adik-adik sekolah minggu dalam langkah dalam setiap kehidupan mereka. Dan itu juga boleh menjadi pedoman bagi kami guru-guru sekolah minggu untuk selalu mempraktekannya dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau berdoa buat adik-adik kami di rumah mereka masing-masing Bapa yang sampai saat ini masih terus belajar dalam kondisi online. Tuhan yang berkati mereka Bapa dalam studi mereka, Tuhan yang berkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus boleh terus melingkupi adik-adik sekolah minggu dalam sekolah mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, boleh menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa buat orang tua adik-adik kami dimanapun mereka berada. Tuhan yang berkati mereka, Tuhan yang limpahkan kesehatan bahkan sukacita, Tuhan yang berkati setiap pekerjaan mereka. Biarlah apapun yang mereka kerjakan itu boleh berhasil. Tuhan juga yang kiranya memberkati kami semua guru sekolah minggu dan tim IT. Tuhan yang selalu berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, dan berkati hati kami Bapa pribadi, biarlah kami boleh semakin menghamba di hadapan Tuhan. Kami boleh semakin giat lagi melayani Tuhan terus dalam pelayanan sekolah minggu kami. Kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami yang masih terus berjuang untuk melawan virus corona. Kiranya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa bangsa kami akan segera pulih. Tuhan yang limpahkan kuasa-Mu atas bangsa kami, damai sejahtera boleh turun atas bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh kembali bangkit Bapa, beraktivitas dalam kehidupan kami seperti biasanya Bapa. Bahkan kami boleh bisa menjalani kehidupan kami dalam keadaan yang normal seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sebelumnya kami sadar Bapa, kami manusia yang dengan dosa. Kiranya Kau ampunkan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Bapa, agar kami layak menerima segala berkat-Mu. Hanya di dalam nama Anak-Mu kami telah berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah dan persekutuannya dengan Roh Kudus selalu menyertai kita malam ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana kakak-kakak, kita pamit dari anak-anak? Shalom. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Salam kakak guru sekolah minggu. Ini ayat hafalan Claudia. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya depan Bapakku yang di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Shalom Inang dan kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Ini ayat hafalan saya. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Matius 10 ayat 33. Tetapi siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Tetapi siapa Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Amin. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Amin.
Lukas 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal diriku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalmu depan Bapakku di surga. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. The best thing in your life. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. The best thing in your life. Baby, let's take a drive, take a drive.